Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kita, Saudara Dharma Setiadi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masih pada semangat semuanya. Habis tadi disemangatin sama Kak Uzi. Ini apa? Dari Hadroh Fatayat. Ikhwan-ikhwan pada semangat insyaallah semuanya. Ya. Oke, kelihatannya kita kayak sunyi-sunyi banget gitu ya. Coba kita coba sekali lagi ya. Gimana tadi Kak Uzi ini jargonnya? Santri bertumbuh, berdaya, berkarya. Oke, kita cek semuanya ya. Kita cek semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Santri bertumbuh, berdaya, berkarya. Sekali lagi, oke? Kita angkat semangat kita lagi. Santri bertumbuh, berdaya, berkarya. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dharma Setiadi, selaku moderator pada malam hari ini yang diamanahin oleh panitia HSN. Insyaallah akan memandu diskusi kita, diskusi santuy tapi mungkin sedikit ilmiah. Nah itu enaknya. Jadi kalau kata Kang Amin itu ngopi bermanfaat adalah ngopi sambil ngaji. Nah, ngaji yang santuy, ngaji sambil ngopi. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin kita bisa kaitkan dengan ini, yaitu kita diskusi, tapi gimana caranya santuy gitu. Jangan usah terlalu tegang, ya. Nanti kalau tegang bilang aja ke aneh gitu ya. Kita semangatin lagi. Oke. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Masyaallah, pada nyawut semua ya ketika melantunkan salawat al-fatih. Masyaallah, kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam taklim bersama pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Takbir semuanya. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ya Bang Zain, Bang Idris ya. Pada semangat teman-teman untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja teman-teman ya, masuk ke pengantar. Tadi sudah menyambung dari sambutan dari Sidi Rois kita, Pak Ustadz Fiziah PCI Indonesia, ya, mengenai sejarah latar belakang Hari Santri Nasional. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dalam suasana, dalam rangka memperingati, merayakan, ya, dan merenungi, ya. Kenapa Anda bilang merenungi? Karena pada Hari Santri Nasional ini kita ada kala lebih baiknya memahami dan mengingat kembali, kita mengulik sebuah sejarah, ya, yaitu bagaimana perjuangan santri di Indonesia dari 1945 sampai 2021, 76 tahun Indonesia merdeka, namun santri tetap eksis di Indonesia dalam membangun bangsa, memperteguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir semuanya. Allahu Akbar. Jadi banggalah kita sebagai santri pondok pesantren di Indonesia. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sesuai dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, yaitu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia dari dulu hingga sekarang, yang dengan keduanya dibangun oleh dua tokoh ulama sentral figur bagi masyarakat seluruh Indonesia yang sangat berpengaruh sampai sekarang ini, ya, yaitu Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, dan organisasi Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Al-Hajj Hashim Asy'ari pada tanggal
31 Januari 1926 di Surabaya. Nah, dari dua ormas ini kita beristifadah ya, dan juga sebagian dari kita ada warga NU, warga Muhammadiyah di sini, sama-sama kita punya visi di Indonesia. Ya, benar Bang Zain ya, dan Bang Idris, yaitu sama-sama meneguhkan gimana caranya paham Ahlussunnah itu tetap terjaga di Indonesia, yang dibangun di tengah masyarakat yang beragam dan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu langsung saja kita sapa ya dua pemateri kita pada malam hari ini. Pemateri pertama kita Bang Zain. Gimana Bang Zain? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Meskipun hari mulai larut malam ya, tapi Bang Zain dengan wajah tampannya masih terlihat bersinar, gitu ya. Masya Allah. Kemudian di sebelahnya ada Bang Idris. Gimana Bang Idris, sehat? Bang Idris dengan wajah wibawanya, dengan kalomnya, dengan coolnya gitu kan. Masya Allah, berseri-seri teman-teman semuanya. Insya Allah kita sama-sama berada bersama Bang ya. Baiklah teman-teman semuanya, sedikit sebelum biasa ya, sebelum masuk ke diskusi ataupun seminar, kita perkenalkan sedikit tentang pemateri kita pada malam hari ini. Yaitu pertama, pemateri pertama kita yaitu Bang Zain, nama lengkapnya Zainal Abidin Hasbullah, lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1990. 9 berapa nih? Ini dibintangin ya. 9 berapa nih? Ya, itu bagi yang mau tahu silahkan PC langsung ya. Terus dengan pendidikannya SD Negeri 2 Badar, Aceh Tenggara. Masya Allah, orang Aceh ini. Kedua, SMP IT Darul Azhar Aceh Tenggara. Ketiga, Madrasah Aliyah Ulumul Quran Langsa Aceh. Kemudian melanjutkan S1 dan S2-nya di Universitas Az-Zaituna di Tunisia. Riwayat organisasinya sebenarnya banyak, cuman Bang Zain cuma ngasih 2 karena beliau Masya Allah tawadunya ya, tidak mau disampaikan. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, beliau ketua BPI Indonesia tahun lalu sebelum Ustaz Rusdi gitu kan, ketua BPI Indonesia periode 2020-2021, kemudian menjabat sebagai bendahara umum pengurus cabang istimewa Muhammadiyah di Tunisia dari tahun 2019 sampai 2021. Kemudian pemateri kedua kita yaitu Bang Idris ya. Masya Allah, ini banyak ini profilnya, tapi Anda sampaikan sedikit aja dan kita langsung masuk ke diskusi. Bang Idris Idris Ahmad Rifai, STHI, S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan beasiswa penuh, Masya Allah. Kemudian kedua S2 di Universitas Az-Zaitunah Tunisia, jurusan Ulumul Quran, Hadis, Wasirah. Pengalaman organisasinya ini Masya Allah sangat banyak, tapi Anda sebutkan 3 aja. Pertama, Ketua Tanfiziyah PCI NU Tunisia periode 2019-2020. Kemudian yang kedua, Wakil Suriah PCI NU Tunisia 2020-2021. Dan terakhir, Delegasi PPI Tunisia dalam Simposium PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika di Yordania pada tahun 2019. Ya, langsung saja teman-teman, kita masuk ke diskusi kita ya. Pada malam hari ini pemateri pertama yaitu Bang Zain. Udah siap Bang Zain? Insya Allah. Ya, akan menyampaikan ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah definisi Ahlussunnah wal Jamaah menurut Ormas Muhammadiyah. Kemudian akan menyinggung sedikit profil singkat dan kita belajar dari beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pengaruh serta kontribusi Muhammadiyah dalam menyebarkan paham ajaran Aswaja di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Begitu kita persilahkan ada Ustaz Zainal Abidin Hasbullah LC selaku pemateri pertama kita pada malam hari ini. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPI Tunisia, mana tadi Mas Udi? Hadir. Yang saya hormati juga Ketua MPA sekaligus menjadi narasumber kita malam hari ini beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Dewan Suriah PCNU Tunisia
Yang saya hormati juga Ketua Tanfidiyah beserta jajarannya PCNU Tunisia. Dan terima kasih panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga acaranya sukses dari awal sampai habis, karena malam hari ini hanyalah satu dari sekian rentetan acara sebenarnya ya. Selanjutnya yang saya sayangi dan saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa semuanya, teman-teman BPI, teman PCNU, dan khususnya teman-teman Muhammadiyah nih yang berani datang malam hari ini. Tepuk tangan dong, tangan Muhammadiyah. Jadi di sini ada orang Muhammadiyah nih, ada Bang Aan, ada Mas Firza, ada Asy'ari, ada lagi nggak? 4 orang ya, 4 versus everybody ini malam. Nggak, insya Allah habis. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i afdhalil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin. Sebelumnya saya mau minta izin dulu nih untuk teman-teman Muhammadiyah di sini, karena saya di depan kan mewakili Muhammadiyah. Yang sebenarnya saya Muhammadiyahnya nggak Muhammadiyah banget. Ada yang Muhammadiyahnya lebih Muhammadiyah, ada Bang Aan, ada Mas Firza, memang orang Muhammadiyah, ada Asy'ari, orang Muhammadiyah. Tapi itulah orang asing kan pilihan ya. Jadi saya minta izin dulu kalau apa yang saya sampaikan di sini ada yang kurang, ada yang berlebihan. Karena sifatnya diskusi, kita bisa saling tukar pikiran. Nanti bisa ada tanya jawab juga. Tema kita malam hari ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut sudut pandang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini tema yang berat banget. Ini kita butuh membaca banyak buku, menonton banyak video dan film. Saya 2 hari nih, kalau nggak bisa tanya Mas Sofyan. Nggak habis-habis. Tapi alhamdulillah lah, berkat acara ini saya sendiri pun jadi lebih tahu secara mendalam apa itu Muhammadiyah, apa itu Nahdlatul Ulama. Karena sebelumnya ya samalah kayak kita semua ya. Nggak dibilang taklid juga sih, tapi kita tidak ada rasa ingin tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya selama ini kita ikuti. Karena saya pribadi kan teman-teman juga tahu secara amaliyah juga ya sama dengan teman-teman NU gitu ya. Tapi secara organisasi saya memilih Muhammadiyah gitu. Jadi saya akan bercerita sedikit, tidak terlalu panjang karena ilmu yang saya baca baru sedikit dari beberapa hari yang lalu. Terima kasih panitia sudah mempercayakan saya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ini berat nih. Saya memulainya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, masih bisa merasakan bahagianya di hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih diberikan umur. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan beliau. Semoga beliau bisa menjadi suri tauladan kita, dan apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau semoga bermanfaat dan menjadi landasan dasar kita dalam beragama. Selanjutnya juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri. Alhamdulillah santri hari ini nggak cuman harus jadi kiai, nggak harus jadi dai, nggak harus sekedar menjadi imam di sholat Idul Fitri. Alhamdulillah sekarang santri udah bisa menjadi polisi, udah bisa menjadi TNI, udah bisa menjadi menteri, DPR RI, ada lagi nggak yang di ini? Udah bisa menjadi Dubes RI,
dan bahkan mungkin santri nanti akan bisa menjadi presiden yang jabatannya paling tinggi. Amin. Ya, jadi semangat, berbanggalah kita sebagai santri, karena memang sebenarnya santri harus berada di semua lini, harus berada dari tingkatan terendah sampai tingkatan paling tinggi dalam bermasyarakat. Supaya apa? Supaya nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh kiai kita di pesantren, kita punya basic-basic agama, bisa kita contohkan, bisa menjadi pelajaran di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi berbanggalah kita, semoga kita bisa menjadi santri-santri terpilih yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baru kita masuk nih temanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi sebenarnya kedua ormas ini itu Ahlus Sunnah ya, insyaallah. Jadi insyaallah keduanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kedua ormas terbesar di Indonesia ini nggak cuman dua ormas ini, ada Persis dan lain sebagainya di Indonesia berakidahkan Asy'ariyah. Jadi kalau secara definisi mungkin kita definisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul itu kelompok, sunnah itu sunnah Nabi, yang kalau di pelajaran hadis itu masa darah Nabi SAW min aqwalin wa af'alin dan lain sebagainya. Dan kalau dari ilmu fikihnya, sunnah itu adalah apa yang dilakukan mendapat pahala, dan apa yang tinggalkan tidak apa-apa. Jadi sunnah adalah sunnah Nabi SAW. Dan jamaah di sini beda ya, ada sebagian yang bilang jamaah di sini adalah sahabat pada masa Nabi, ada juga yang mengatakan jamaah di sini adalah secara umum umat muslim. Jadi secara definisi mungkin bisa kita sampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kelompok umat muslim yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Pak Fahim, nama beliau adalah Pak Fahmi Salim, beliau adalah dari MUI Indonesia. Beliau mengatakan bahwa beliau mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok-kelompok yang berakidahkan Asy'ari dan Maturidi. Dan alhamdulillah kedua ormas ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kedua-duanya memiliki akidah Asy'ari. Tak elok rasanya bila kita tak tahu sejarahnya. Kita mundur ke belakang bagaimana kelompok akidah Asy'ari ini muncul. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara substansi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan beliau bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqa al-yahud ala ihda au ithnataini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatil yahud wa tafarraqatin nasara ala ihda au ithnataini wa sab'ina firqatan wa tafriqu ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala 73 firqatan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang mana 72-nya adalah sesat ya. Sesat bisa kita bilang sesat lah ya, benar. Dan satu golongan ini itulah golongan yang benar yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firqah najiyah. Siapakah itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Itulah yang tadi kita sebutkan pengertiannya, yang kita sekarang berakidahkan Asy'ari. Jadi pada masa dulu itu secara substansi sudah ada, tapi secara tulisan, lafaz dan lain sebagainya belum ada. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulailah ada perpecahan. Ketika Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, teman-teman mungkin ada pelajarannya di kampus
Kalau saya sih ada ya di jurusan Al-Barah itu bagaimana orang-orang itu memberontak, nggak mau ikut lagi sehingga ada huruf riddah. Tapi di masa Abu Bakar dan Umar ini semuanya masih terbilang aman. Lalu masuk ke masa Utsman bin Affan yang mana radhiyallahu an, yang mana beliau terbunuh oleh orang lah kita bilang ya. Selanjutnya setelah masa Utsman terjadilah fitnah besar, dan disinilah mulai besarnya perpecah belahan umat Islam, yaitu ketika perang kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah. Yang mana pada masa ini kita jelaskan singkat aja ya. Yang mana pada masa inilah yang terjadi ada istilah tahkim, kalau teman-teman ingat kisahnya, yang ketika itu sebenarnya secara strategi sebenarnya dan kelompok Ali bin Abi Thalib ini bisa menang, tetapi kelompoknya Muhammadiyah ini menaruh mushaf di atas pedangnya mereka. Lalu terjadilah Lalu terjadilah peristiwa tahkim. Nah, disinilah mulai muncul kelompok Khawarij dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dengan peristiwa tahkim itu. Jadi mereka di situ mendukung Muawiyah. Jadi setelah rentetan munculnya Khawarij ini, lalu dari kelompok Muawiyah muncullah kelompok yang bernama Jabariyah. Jadi kelompok Jabariyah ini adalah singkatnya mereka lah yang dengan potongan dalil-dalil yang mereka punya itu, mereka mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia, apa-apa yang terjadi pada manusia itu adalah kehendak Allah. Nah, jadi pada masa itu karena berideologi seperti itu, orang-orang jadi bermalas-malasan. Jadi istilahnya ya udah, apapun yang terjadi semua kehendak Allah. Jadi nggak ada ikhtiar dari mereka di masa orang-orang Jabariyah ini. Lalu karena maraknya pemikiran orang-orang Jabariyah ini, muncullah kelompok baru yang dinamakan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini adalah dicetuskan oleh cucunya Ali bin Abi Thalib bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah kelompok Qadariyah yang menentang kelompok Jabariyah. Jadi secara pemikiran mereka ini bertentangan, jadi aksnya banget. Jadi kalau yang kelompok Jabariyah ini adalah kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa semua sesuatu itu adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bermalas-malasan. Kelompok Qadariyah ini sebaliknya. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia dan diperbuat oleh manusia itu memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ mereka istilahnya menyeimbangi. Jadi mereka mulai mulai ada berpikir di situ. Oke. Setelah adanya kelompok Qadariyah ini, ketika itu masih zamannya Muawiyah, bergantilah kedudukan dari dinasti Muawiyah ke dinasti Abbasiyah. Nah, di dinasti Abbasiyah ini yang masih mereka pakai kepercayaannya adalah kepercayaan kelompok Qadariyah ini, dan itu sangat melekat di mereka, bahkan dijadikan pemikiran resmi. Yang mana makin kesini kelompok Qadariyah ini bermetamorfosa menjadi Mu'tazilah. Itulah asal mula Mu'tazilah. Nah, yang mana ketika itu orang-orang Mu'tazilah inilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Dan orang yang tidak mengikuti dan tidak percaya atau menentang dengan statement ini akan disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Salah satu imam yang disiksa yang terkenal itu adalah Imam Ibnu Hanbal. Nah, udah 8 menit lagi. Baru permulaan, belum masuk Muhammadiyah. Oke, sorry terlalu panjang ya. Sorry. Tadi lupa nyampaikan. Oh, ada waktunya. Oke, sorry. Sama nih Sidi. Karena
Ini kita kan orang-orang hadarah ini kan senangnya bercerita tentang sejarah gitu ya. Nggak elok rasanya kita berkeyakinan tanpa kita tahu munculnya apa yang kita yakini. Oke, singkatnya dari orang-orang Mu'tazilah ini karena sudah terlalu keras, orang-orang yang tidak percaya kepada mereka itu disiksa bahkan dibunuh, muncullah sosok singkatnya ya, muncullah sosok Abul Hasan Asy'ari. Itu ya nama beliau betul ya, Abu Hasan Asy'ari. Itulah asal mula akidah Asy'ariyah. Beliau itu yang awalnya pengikut Mu'tazilah keluar dan beliau mendirikan kelompok sendiri akidah Asy'ariyah, dan beliau mengatakan bahwa beliau ini tidak berbeda, sangat berbeda dari Jabariyah, Qadariyah maupun Mu'tazilah. Itulah keyakinan akidah yang kita percaya sekarang. Di sisi lain ada Abu Mansur Al-Maturidi yang menentang dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah ini. Jadi menurut yang disampaikan oleh MUI Indonesia tadi, bahwa kedua akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah kelompok-kelompok yang berakidahkan Asy'ariyah wa Maturidiyah. Itulah sejarahnya secara singkat. Oke, kita masuk ke Muhammadiyahnya. Karena udah 8 menit nggak terasa. Oh, tambah lagi. Iya, siap. Ya, udah kita singkat tadi. Itulah intinya, disitulah munculnya kelompok Asy'ariyah tadi. Oke, sekarang kita masuk ke secara ormas Muhammadiyah. Muhammadiyah ini seperti yang disampaikan oleh Dharma Setiadi tadi berdiri pada tahun 1912 yang didirikan oleh nama asli beliau adalah Muhammad Darwis sebenarnya, yang lalu dirubah setelah beliau belajar dari Haramain itu berubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau ini pada masanya adalah sosok yang sangat kontroversial. Mungkin teman-teman tahu, kalau nggak pernah baca bukunya mungkin pernah nonton filmnya, yaitu filmnya Sang Pencerah nama filmnya. Jadi di situ di awal kepulangan beliau dari pemberangkatan pertama Madinah, jadi beliau itu kan di umur beliau yang ke-15 tahun ini, 15 tahun ini teman-teman Muhammadiyah kalau ada koreksian mohon dikoreksi ya. Jadi di umur beliau yang masih sangat muda, di umur 15 tahun itu beliau berangkat ke Mekah haji sekalian menuntut ilmu, belajar. Ilmu yang beliau pelajari adalah ilmu falak, ilmu geografi dan lain sebagainya selama 1 tahun. Setelah belajar itu beliau pulang ke Jogja yang pada masa itu kental banget dengan kekeratonannya ya istilahnya ya. Nah, yang kalau di film itu kita lihat itu beliau itu sangat kontroversi ketika pulang itu. Kenapa? Dari apa yang saya baca, ketika masa itu umat Islam ini bagus secara kuantitas, karena dakwah Islam ke Indonesia, ke Pulau Jawa khususnya pada masa itu adalah dakwah yang dilakukan dengan sangat ramah, dengan sangat toleran dan sangat menerima budaya-budaya lokal. Jadi karena memang dasarnya penduduk lokalnya juga orang yang ramah, cocok dengan agama Islam. Tapi dari sisi lain, karena saking tolerannya agama yang diajarkan, agama ini berkembang sangat pesat dan sangat bagus secara kuantitas, tetapi tidak secara kualitas. Kenapa begitu? Karena itu kan bertepatan dengan masa penjajahan sebetulnya. Jadi buku-buku tentang keislaman itu, Islam pembaharuan khususnya pada masa itu tidak diberikan izin oleh Belanda, dan semua kegiatan yang berbau agama dibatasi oleh orang-orang Belanda. Jadi ketika beliau pulang ke kampungnya itu, beliau punya keresahan sendiri secara subjektif, secara pribadi beliau. Hal yang paling fenomenal ketika itu adalah ketika beliau sangat sensitif, beliau langsung
mengharamkan adanya pada masa itu ya. Pada masa itu masih ada kejawen dan lain sebagainya, sesajen. Nah, beliau itu sangat tidak suka. Jadi yang paling fenomenal saat itu ada dua, yaitu pemiringan kiblat. Karena memang beliau punya ilmunya, beliau belajar itu ilmu falak di Mekah itu. Jadi beliau pulang itu, beliau tahu bahwa masjid di tempatnya itu adalah salah kiblatnya. Selanjutnya memang yang ketidaksukaan beliau kepada sesajen itu. Jadi beliau merubah kiblatnya, dan lalu selama setahun setelah di situ beliau menjadi orang yang kontroversi, beliau balik lagi ke Mekah Haramain. Jadi beliau ke Mekah tuh ada 2 kali. Yang pertama itu setahun, yang kedua itu saya lupa 2 tahun apa 3 tahun gitu ya. Nah, ketika itu beliau beliau belajar lebih banyak ilmu, beliau belajar ilmu tafsir dan lain sebagainya. Disitulah beliau terbuka cakrawala tentang keislamannya. Di situ beliau mendapatkan membaca buku tentang sosok-sosok pembaharuan di masa itu seperti Rasyid Ridha, Muhammad Abduh dan lain sebagainya. Disitulah beliau terinspirasi dengan ilmu-ilmu yang beliau pelajari selama saya lupa 2 atau 3 tahun. Beliau balik ke Indonesia. Keresahan beliau yang sebelumnya ada di Indonesia itu karena umat Islam di Indonesia pada masa itu berada di titik mandek secara berpikir. Karena kita pintu istihad itu tertutup di masa itu ya. Karena memang faktor penjajah dan lain sebagainya. Jadi orang-orang soleh yang ada pada masa itu sifatnya taklid. Jadi cuman ngikut-ngikut dari ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi dari kegelisahan beliau itulah alasan kenapa beliau mendirikan Jam'iyah Diniyah yang bernama Muhammadiyah untuk merubah itu. Bentar. Pikir dulu masuknya kemana nih? Oke, jadi dari situ pelan-pelan beliau mencari murid, ada sedikit bermula dari sedikit beberapa orang yang pada masa itu sebenarnya kalangan kerabat beliau pun sebenarnya awalnya tidak menerima dengan kekontroversian beliau, namun makin kesini beliau semakin menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu luas. Islam itu tidak hanya sekedar ketika masa itu orang-orang tuh taunya Islam tuh berpuasa, sholat, itu orang tahu. Jadi beliau itu pelan-pelan mengajarkan pikiran beliau yang sudah beliau pelajari di Mekah selama bertahun-tahun, itu yang beliau sampaikan. Lalu apa kontribusi yang beliau berikan ke Indonesia di masa itu ya? Kita belum bahas masa sekarang. Beliau masuk ke kedua organisasi gerakan perlawanan Belanda yang bernama Budi Utomo dan Budi Utomo dan Serikat Islam. Jadi dari 2 organisasi besar tempat beliau ini, beliau mulai memasukkan pikiran-pikiran beliau tentang Islam pembaharuan. Itulah kenapa Muhammadiyah itu terkenalnya dengan tajdid. Karena Islam Muhammadiyah itu adalah Islam pembaharuan. Jadi Islam di Muhammadiyah itu sangat terbuka. Jadi tidak ingin bahwa Islam itu mandek dan menutup pintu ijtihad. Jadi dengan masuknya beliau ke 2 organisasi perlawanan Belanda ini, mulailah nama beliau masyhur dan dikenal oleh orang-orang dengan pemikirannya. Perlahan orang-orang mulai suka dan beliau perlahan-lahan punya murid dan mendirikan langgar. Yang kalau di film tuh kita lihat tuh langgar sampai dibakar gitu kan. Sekarang sampai sekarang di Jogja itu masih ada. Lalu apakah dimasuk ke tema kita nih? Apakah ajaran yang beliau bawa itu merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ngeri ya? Betul. Apa istilahnya? Pasti. Karena
penamaan Muhammadiyah ini juga disarankan, salah satunya disarankan oleh kerabat dan sahabat beliau bernama Muhammad Sangidu, yang kemudian menjadi penghulu di Keraton Jogja pada masa itu. Dengan setelah itu beliau istikharah dengan meyakinkan diri beliau bahwa dengan menamakan Jam'iyah Diniyah ini menjadi Muhammadiyah, semoga kedepannya itu ajaran-ajaran yang ada itu adalah ajaran-ajaran yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ajaran yang diajarkan oleh Muhammadiyah itu adalah pemurnian. Jadi kalimat tajdid di Muhammadiyah itu ada punya dua makna. Tajdid yang pertama itu adalah pemurnian akan dasar landasan Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tajdid di Muhammadiyah itu dimaksudkan dengan modernisasi, jadi pembaharuan. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau tadi kita definisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dari segi ta'rif beliau masuk ke landasan Al-Quran dan Sunnah. Dari definisi yang diberikan MUI masuk juga. Jadi Muhammadiyah dan NU pun adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya itu aja inti dari seminar kita ini sebetulnya, tapi kan perlu ilmu yang kita tambahkan gitu ya. Selanjutnya dengan semangat keagamaan dan bernegara beliau, lalu dari situlah mulai berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sampai sekarang sudah banyak jumlahnya. Lalu dengan semangat keagamaan beliau juga dan semangat bernegara, beliau mendirikan panti asuhan, sekolah dari sekolah dasar sampai ke tingkat universitas. Terus apa yang bisa kita ambil sebagai santri, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan beliau? Ada satu kisah yang kalau orang-orang Muhammadiyah memang sering ingatkan ini, bahkan di muktamar juga. Kisah ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un kepada muridnya berkali-kali, lebih dari 7 kali. Sampai muridnya bertanya, "Tuan Guru, ini kemarin kita udah belajar nih. Tuan Guru, ini kemarin kita udah belajar nih." Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan tanya, "Kalian udah amalkan belum yang kalian pelajari?" Muridnya jawab, "Sudah Tuan Guru, kalau kami sholat kami baca ayat ini." Bukan itu pengamalannya. Pengamalan ayat suci Al-Quran itu adalah mengamalkan dalam kehidupan sosial kita. Ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang, "Coba lihat di luar, masih banyak anak yatim yang terzalimi, masih banyak orang miskin yang belum dikasih makan. Kalian amalkan dulu, baru kita masuk ke madah berikutnya." Itu pelajaran pertama yang harus kita teladani sebagai kita santri ya. Sedikit ilmu tapi banyak pengamalannya. Jadi ilmu yang ada nih kita amalin aja dulu, baru kita tambah ilmu yang lain. Ya kita tambah ilmu yang lain sambil ngamalin juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Ada pengamalannya. Yang jangan adalah teorinya. Saya juga takut ini saya nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua ya. Karena dalam hati aku juga mau. Kita kan nggak ada yang tahu kan. Udah kemana? Udah kepanjangan kayaknya. Oke, pelajaran yang kedua yang perlu kita ambil adalah ini sebenarnya nggak cuman dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama juga. Dari kedua sosok ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sama-sama punya visi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau kita tanya apa perbedaan dan persamaan Muhammadiyah, ya persamaannya itu tadi, sama-sama punya visi mencerdaskan bangsa, sama-sama punya visi revolusi mental ketika mereka datang. Karena kan kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu kan yang masyhur, yang kita ingat itu ketika beliau berani mengeluarkan mufti Fardhu Ain untuk melawan Belanda, itu kan punya pengaruh besar sekali itu saat itu ya. Perbedaannya apa, perbedaan NU dan Muhammadiyah?
Nggak tahu nih nyambung nggak dari awal maksudnya. Perbedaan NU dan Muhammadiyah itu terlihat dari pertemanan saya, Sofyan dan Yasin. Kalau teman-teman perhatikan, apa itu Sofyan dan Yasin itu merokok, saya enggak. Itu yang terkenal secara jokes. Orang-orang NU itu merokok dan orang Muhammadiyah itu enggak ngerokok. Nah, secara amalan yang lain saya sama Sofyan, amalan saya sama dengan amalan yang lain. Iya, ini kayaknya NU Muhammadiyah cabang NU. Jadi nanti ya sekilas nek-nekin lah. Ini 4 versus everybody ini malam ini kan. Ya gitulah, karena takut nanti saya kemana-mana ya. Nanti sekiranya memang apa yang saya sampaikan tadi kurang jelas, nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi. Karena saya belum pernah nih jadi narasumber pertama, saya nggak tahu mulai dari mana dan memberikan jeda ke beliau. Jadi yang versi Nahdlatul Ulamanya sebenarnya saya juga punya ilmu. Mungkin saya lebih banyak baca tentang NU sebetulnya sebelumnya. Nah, jadi kalau saya sampaikan juga nanti beliau habis materi, jadi biarkan beliau menyampaikan. Nah, jadi sekarang mungkin kita kasih waktu ke Saudara Idris. Kayaknya saya udah kelamaan ngomong. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.